Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dola Suciana, dosen tetap program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Terbuka. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek gelombang 1 tahun 2026. Dan video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dengan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah ampuhan saya, yaitu mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar atau PKM dengan kode mata kuliah SPKM 430. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dengan 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian praktek mengajar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa calon guru kimia agar mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berdasarkan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa berlatih menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang telah diperoleh pada perkuliahan dalam situasi pembelajaran nyata di kelas. Kurikulum pada mata kuliah ini didesain berdasarkan Outcome Based Education atau OBE dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah sebagai berikut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran kimia secara profesional berdasarkan landasan ilmiah, pedagogis, dan etis yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sub CPMK dari pembelajaran ini sebagaimana berikut. Untuk mencapai kemampuan tersebut, materi pembelajaran pada mata kuliah PKM disusun secara bertahap, mulai dari yang pertama, perencanaan pembelajaran sebagai dasar bagi mahasiswa dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mempelajari dan mempraktekkan 8 keterampilan dasar mengajar. Sesuai dengan karakteristik Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, pelaksanaan pembelajaran pemantapan kemampuan mengajar dilaksanakan menggunakan kombinasi pembelajaran asinkronus dan sinkronus, yang kemudian terintegrasi dengan praktik mengajar mahasiswa di sekolah. Pembelajaran asinkronus dilaksanakan melalui e-learning, tempat mahasiswa mengakses materi, mengikuti aktivitas pembelajaran, mengerjakan tugas, serta mengunggah hasil praktek. Pada e-learning, saya juga menyematkan karya-karya saya yang relate dengan materi pembelajaran agar bisa diakses oleh mahasiswa. Pada pembelajaran sinkronus, dilaksanakan melalui tutorial webinar atau web melalui Microsoft Teams sebagai ruang pembimbingan dan diskusi. Selanjutnya, mahasiswa mengimplementasikan apa yang telah dipelajari melalui praktek mengajar secara nyata di sekolah. Saya menggunakan beberapa metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik perkuliahan mata kuliah PKM sebagai berikut, yaitu belajar mandiri, diskusi, dan pembimbingan, penugasan, serta praktek mengajar langsung di sekolah. Mahasiswa terlebih dahulu mempelajari materi secara mandiri, kemudian pemahaman tersebut diperkuat dengan diskusi dan pembimbingan melalui tutorial. Setelah itu, mahasiswa menyusun RPP dan mengimplementasikannya melalui praktek mengajar di sekolah. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, melalui e-learning, saya memfasilitasi aktivitas pembelajaran dan memberikan arahan serta umpan balik kepada mahasiswa. Sementara itu, pada sesi web, interaksi dilakukan secara langsung melalui penjelasan, diskusi, tanya-jawab, serta pembimbingan terhadap persiapan praktek mengajar dan juga pembahasan tugas bersama dengan mahasiswa. Penilaian untuk mata kuliah PKM ini dilakukan secara berkelanjutan dengan menilai kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran. Penilaian terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, penilaian praktek mengajar dengan kontribusi sebesar 30% yang mencakup RPP dan praktik 8 keterampilan dasar. Kedua, ujian praktik PKM dengan bobot sebesar 40% untuk menilai kemampuan mahasiswa mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah laporan PKM dengan bobot sebesar 30% yang mendokumentasikan keseluruhan proses praktik, observasi, dan pembimbingan, serta refleksi mahasiswa. Pada video selanjutnya akan ditampilkan proses pembelajaran pada topik keterampilan bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu mahasiswa? Kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah, sehat. Oke, mantap. Kabar baik ya Pak Sefi ya. Mas Kabar baik, Alif, Bu. Ibu Khaira, Mbak Winda, semuanya kabar baik ya. Alhamdulillah sudah bergabung semuanya di kelas PKM. Kebetulan ini tutorial webinar kita yang pertama. Sebelumnya saya jelaskan dulu sebagaimana mungkin yang sudah dilihat di e-learning juga, mata kuliah ini adalah mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar, di mana nanti Bapak dan Ibu mahasiswa diminta untuk mempraktekkan 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, setiap minggu itu akan ada tugas yang akan dikumpulkan terkait keterampilan dasar mengajar, mulai dari menampilkan video mengajarnya, kemudian juga RPP harus dikumpulkan gitu. Jadi dari situ nanti akan ada penilaian, kemudian di akhir baru diberikan penilaian akhirnya seperti apa gitu. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek. Jadi full nilainya itu dari praktek mengajar yang dilakukan. Oleh karena itu, mohon Bapak dan Ibu semuanya perhatikan setiap minggunya itu harus melaksanakan praktek mengajar gitu. Nah, saya lihat di yang sudah kita tampilkan di e-learning ya yang sudah saya sampaikan di e-learning itu sudah mulai ada yang mengumpulkan tugas di e-learning kita sudah ada materi pembelajaran yang disampaikan gitu. Jadi bisa di-download, bisa dilihat, bisa dibaca, kemudian bisa sama-sama nanti mendiskusikan juga apa yang kira-kira perlu ditingkatkan lagi dari setiap keterampilan bertanya yang dipraktekkan pada minggu itu. Kemudian juga ada tugas. Nah, tugasnya kemudian menyusun ke RPP, kemudian membuat video mengajar dan lain-lain yang perlu dilengkapi. Oke. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini mata kuliahnya pemantapan kemampuan mengajar. Nah, mata kuliah ini nanti kita akan membahas 8 keterampilan mengajar. Nah, tetapi pada minggu ini kita akan mendalami terkait keterampilan bertanya. Nah, mungkin sebelumnya ini kode mata kuliahnya baru ya. Sebelumnya PEKI, sekarang kita kode mata kuliahnya menjadi SPKM 4303. Sebelumnya saya ingin mengajak semuanya untuk sama-sama berdiskusi sejenak. Boleh nanti di-scan terlebih dahulu ya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu mahasiswa itu kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan guru ketika bertanya di kelas? Saya lihat apakah sudah ada yang memberikan jawaban. Nah, ini ada yang sudah mulai menjawab ini. Pertanyaan yang diberikan kadang kurang jelas. Yang lain bagaimana? Kemudian bikin kaget itu maksudnya ketika bertanya gurunya langsung membuat kita harus segera menjawab gitu, tidak memberikan kesempatan untuk berpikir. Kemudian memberikan pertanyaan out the topic. Oke, ini menarik juga ya. Ada yang ngasih pertanyaan yang bisa materi laju reaksi yang ditanyakan yang lain ya, misalnya ya. Oke, jadi dari situ kita bisa melihat ya dari jawaban-jawaban yang teman-teman mahasiswa berikan ini, bahwasanya kualitas pertanyaan itu sangat penting dan juga menentukan kualitas dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang efektif itu seperti apa, gitu ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah proses pembelajaran dilakukan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan keterampilan bertanya. Kemudian juga membedakan keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Kemudian mahasiswa diharapkan juga menganalisis praktek bertanya dalam pembelajaran kimia, kemudian memberikan saran perbaikan. Kemudian nanti akan ditampilkan beberapa video pembelajaran yang sudah dikumpulkan oleh teman-temannya. Mohon diberikan tanggapan dan juga saran sebaiknya seperti apa gitu. Kita lanjutkan. Mengapa keterampilan bertanya itu penting sih? Nah, jika lihat alur yang saya tulis, ini ada fenomena kimia, pertanyaan guru, proses berpikir, kemudian melahirkan pemahaman konsep. Kira-kira ada nggak yang ingin mengaitkan keempat bagian ini? Ada, Bu. Mencoba? Ya, boleh Pak Sefi. Nah, biasanya kalau saya bertanya itu misalkan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari misalkan. Jadi ada fenomena kimia, karena kita di sini daerah Mentawai ya, Bu ya. Hmm?
daerah Mentawai, karena dekat dengan laut, misalkan garam, Mm-mm. garam itu kok dari air laut kok bisa jadi garam dia, bagaimana Iya, prosesnya, apa yang terjadi di dalamnya di sana. Jadi singkat cerita mereka nggak tahu dari garam itu bahan dasarnya, bahan bakunya dari mana gitu. iya, iya. Ternyata mereka baru sadar bahwa garam itu adalah bahan bakunya atau bahan dasarnya itu dari air laut gitu. Jadi, oh begitu ya Pak ya, ternyata dia asin begini ya Pak. Mereka baru memahami sedikit dari pertanyaan yang saya utarakan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sevi. Kita beri aplaus buat Pak Sevi Hmm. ini. Jawabannya menarik sekali. Jadi lebih kepada kontekstual ya Pak Sevi. Ya Bu. Kontekstual apa yang ada di kehidupan sehari-hari, Ya, fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. ya, Maka dari situ anak mulai ada proses berpikirnya gitu ya. Kemudian juga nanti melahirkan pemahaman konsep. Ya, kita harus mengaitkan tiga level representasi kimia ya. Ada level makroskopik, submikroskopik, simbolik gitu. Jadi semua fenomena itu yang akan melahirkan pengetahuan ataupun konsep-konsep yang akan mereka pahami dalam pembelajaran kimia gitu. Jadi sangat penting bagi guru untuk menjelaskan ketiga fenomena itu, kemudian bagaimana cara membuat anak semakin semakin semangat ataupun semakin berpikir kritis ya dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa membuat mereka proses berpikirnya itu lebih baik gitu. Kemudian menghasilkan konsep yang kita inginkan terbentuk dari siswa itu. Karena pada saat ini kita tahu kita meminta siswa itu untuk berpikir kritis gitu. Jadi bagaimana cara membentuk proses berpikir ya dengan interaksi guru dan siswa. Jadi tidak tidak teacher center lagi, tetapi sudah pembelajaran yang berbasis student center gitu. Sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Kakak, Bu. sepakat. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah panjang lebar saya singgung ya sedikit apa sih sebenarnya itu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu kemampuan guru untuk mengajukan pertanyaan secara efektif. Untuk apa? Untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Kemudian kita juga bisa gunakan keterampilan bertanya untuk mengecek pemahaman siswa, membimbing proses berpikir, kemudian meningkatkan partisipasi dari siswa kita gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu kita perhatikan agar nanti keterampilan bertanya yang kita lakukan, proses bertanya, proses pembelajaran yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan efektif begitu. Nah, sebelumnya saya juga sudah bilang ya, kalau nanti kita akan melihat cek dan recheck ini tugas yang sudah dikumpulkan, saya sudah pilih salah satu video mengajar yang sudah dikumpulkan. Ini saya pilih videonya Mbak Fani, video pembelajarannya. Ini kita mau lihat bagaimana sih prinsip bertanya yang efektif. Jadi prinsip bertanya yang efektif itu seperti apa? Yang pertama tentu harus jelas dan fokus, kemudian memberi white time. White time itu artinya ketika kita bertanya, kita tidak langsung meminta mereka menjawab saat itu juga. Jadi berikanlah waktu untuk berpikir gitu. Kemudian juga berharap pertanyaan itu ada pertanyaan probing dan prompting. Nah, dari sini nanti mohon dianalisis video yang saya tampilkan ini, video yang sudah dikumpulkan, apakah sudah memenuhi prinsip bertanya efektif yang ditampilkan gitu. Kalau yang bahan ini itu apa coba? Oke. Coba ada satu anak yang mau jawab bahan fisika itu apa? Sudah dapat gambaran belum terkait keterampilan bertanya yang ditampilkan di video? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Mulai Nah, di paham. sini ada yang mau menjawab nggak? Menurut teman-teman mahasiswa semua ini ya, setelah menyaksikan video itu, apa yang sudah baik dari cara gurunya bertanya? Izin menjawab, Bu. Boleh, Mas Alif. Menurut saya dari video tersebut sudah ditampilkan ya dari pertanyaan mendasar terlebih dahulu Hmm. terkait tentang materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian guru tersebut pun juga sudah menanyakan pertanyaan dasar terkait dengan materi yang akan disampaikan di minggu tersebut. Misalnya kayak tadi ya, apa itu apa kalian tahu tentang unsur senyawa atau campuran? Nah, kan tadi siswanya menjawab iya pernah. Oke, berarti artinya guru tersebut sudah melakukan pertanyaan mendasar. Kemudian dari situ berarti kan
mulai tuh menjelaskan materi yang disampaikan dan guru pun sudah melakukan keterampilan bertanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Alif atas tanggapannya. Bagus sekali ya Mas Alif ya. Kalau dari sisi prinsip bertanya nih, apakah jelas dan fokus, memberi white time, kemudian probing dan promptingnya, menurut rekan-rekan mahasiswa bagaimana dari video yang ditampilkan? Boleh Mbak Haira, barangkali Mbak Haira Maira. Kalau dari sekilas saya lihatnya tadi sudah sih Bu, sudah cukup jelas baik dari urutan materi maupun dari cara penyampaiannya. Terima Bagus. kasih. Makasih Mbak Haira. Kemudian Mbak Winda tadi sempat raise hand, saya lihat. Mana Mbak Winda? Iya Bu, baik. Kalau menurut saya dari segi pertanyaan yang pertama sudah jelas dan fokus. Kedua memberi white time. Baik Bu, Oke. itu saja. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Winda. Tadi Mas Alif juga Mbak Haira. Bagus sekali jawaban yang diberikan. Nih, saya suka nih mahasiswa-mahasiswa yang aktif dan berani ketika diminta memberikan pendapat ya. Jadi, benar sekali ya secara umum tadi sudah menampilkan prinsip bertanya yang efektif ya. Sudah jelas dan fokus. Kemudian juga ada memberi white time. Mungkin yang perlu ditingkatkan menurut saya dari video yang kita tonton tadi, keterampilan bertanya probing dan promptingnya ya. Jadi pertanyaan itu disampaikan pertanyaan yang sifatnya menggali, jadi tidak hanya pertanyaan dasar saja, tapi juga nanti diharapkan ketika seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa di kelas, itu pertanyaan itu berlanjut gitu. Misalnya terkait materi laju reaksi tadi, kenapa, apa itu laju reaksi? Kemudian anak-anak menjawab. Kemudian kita gali lagi pertanyaan yang lain. Coba amati fenomena misalnya makanan membusuk di kulkas dan di suhu ruang. Kenapa sih di suhu ruang lebih cepat membusuk? Kemudian dijawab, iya Bu, karena di suhu ruang itu panas, di kulkas dingin. Dijawablah sama anak begitu misalnya. Kemudian itu kan kayak mereka memberikan pertanyaan tapi belum mencapai konsep yang kita inginkan. Kita tanya lagi, kenapa memangnya kalau panas dan dingin? Apa sih? Berarti perbedaan suhu ya? Kenapa perbedaan suhu mempengaruhi pembusukan makanan? Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita asah, keterampilan seperti itu yang perlu kita asah pada saat kita memberikan pertanyaan di kelas. Jadi jangan hanya berhenti di satu hal, tapi juga kita gali lebih bagus lagi agar mereka keterampilan berpikirnya juga terasah. Tapi overall yang ditampilkan sudah mantap gitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ibu, Oh ya, Mbak Haira, boleh Mbak Haira? izin bertanya boleh? Boleh? Tadi kan sudah dijelaskan terkait bagaimana cara menyampaikan pertanyaan dari mulai dasar sampai konsep ya Bu ya. Ya. Nah, saya izin bertanya, apakah pemilihan kata itu juga penting dalam hal ini, Bu? Karena tadi kalau saya tidak salah dengar, ada beberapa kali menyebutkan kata kalian dan juga apa tadi ya? Coba satu anak atau apa gitu, Bu. Apakah itu juga penting atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke. Mungkin beda-beda daerah itu beda ya, tingkat kesopanan itu seperti apa gitu ya. Tetapi memang kalau di dalam pembelajaran kita gunakanlah bahasa-bahasa yang memang hangat ketika terdengar oleh siswa-siswi kita. Ananda, anak-anak, begitu. Mereka akan merasa lebih menyatu dengan kita sebagai guru gitu. Jadi harapannya juga pemilihan kata tentu perlu diperhatikan ya, Mbak Khaira. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sekarang membedah dua dimensi pertanyaan. Yang pertama, bagaimana guru bertanya, dan juga yang kedua adalah untuk apa pertanyaan itu diajukan. Nah, kalau kita membahas terkait bagaimana guru bertanya, itu kita sedang membahas terkait keterampilan bertanya. Bagaimana keterampilan bertanya seorang guru. Kalau kita membedah terkait untuk apa suatu pertanyaan diajukan, itu kita membahas terkait tujuan kognitifnya. Jadi, kedua hal inilah yang akan membentuk guru, membentuk keterampilan bertanya guru dengan baik gitu. Memperhatikan keterampilan bertanya dan juga memperhatikan tujuan kognitif dari pertanyaan yang diajukan gitu. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait keterampilan bertanya. Tadi juga sudah dibahas sedikit nih sama Mas Alif, kemudian Mbak Winda dan lain-lain juga tadi sudah membahas terkait keterampilan dasar dan juga keterampilan bertanya lanjut. Nah, ini tampaknya nih pada mahasiswa sudah membaca materi di e-learning juga ya, melihat-lihat
terkait keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Nah, kalau keterampilan bertanya dasar, apa sih keterampilan bertanya dasar? Ini kita tujuannya itu untuk menggali informasi dan juga memeriksa bagaimana pemahaman dari peserta didik kita saja. Jadi fokus pada fakta. Jadi pertanyaan sifatnya faktual dan tertutup. Biasanya jawabannya singkat, fokus untuk mengingat dan memahami gitu ya. Kemudian digunakan biasanya untuk awal pembelajaran. Misalnya, rumus kimia air apa anak-anak? Kemudian apa itu sifat koligatif? Kemudian sebutkan contoh-contoh asam kuat. Itu kan pertanyaan yang sifatnya hafalan ya. Jadi ketika anak menghafal, kita bertanya pertanyaan yang sifatnya hafalan itu kita sebut sebagai pertanyaan dasar. Ya, jenis pertanyaan levelnya masih pertanyaan dasar. Kemudian ada pertanyaan yang levelnya adalah pertanyaan lanjut. Nah, apa itu pertanyaan lanjut? Biasanya tujuannya untuk membentuk keterampilan berpikir yang kritis, analitis, kreatif, reflektif. Jadi tidak hanya sekedar bertanya apa itu, tetapi sudah lebih dalam lagi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan terbuka. Sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Sefi, pertanyaan saya biasanya saya mengadakan studi kasus Bu di kelas. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan sifatnya studi kasus itu sudah pertanyaan lanjut gitu. Fokus pada analisis, kemudian mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, misal saya kasih contoh nih, coba dibedakan. Mana yang pertanyaan dasar dan mana yang pertanyaan lanjut. Misalnya, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif? Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa jumlah zat terlarut dapat mempengaruhi kenaikan titik didih ataupun menurunkan titik beku suatu larutan? Nah, kira-kira mana yang pertanyaan dasar dan mana yang pertanyaan lanjut? Saya mau tanya Mbak Laras dulu nih, dari dua pertanyaan itu. Kalau menurut saya pertanyaan yang pertama itu termasuk ke pertanyaan bertanya dasar. Terus yang kedua ini pertanyaan lanjut karena siswa harus menganalisa dulu tentang pertanyaannya baru bisa memberikan jawaban. Nah, ini juga masuk ke pertanyaan lanjut karena dia harus merangkai dengan pengetahuannya dia dulu baru bisa memberikan jawabannya. Seperti itu. Oke, good job sekali. Bagus sekali ya, Mbak Laras. Terima kasih Mbak Laras atas jawabannya. Oke, selanjutnya tujuan kognitifnya. Yang pertama, ada jenis pertanyaan yang sifatnya itu faktual. Yang kedua, konseptual. Yang ketiga, analitis. Ya, kalau faktual itu biasanya ya sama tadi, bertujuan untuk menggali ingatan. Biasanya pertanyaan faktual ini ditanyakan dengan jenis pertanyaan dasar gitu ya. Apa yang dimaksud dengan laju reaksi, apa itu unsur, apa itu senyawa gitu kan. Itu kita sebut pertanyaan dasar. Kemudian konseptual, bertujuan mendorong siswa menjelaskan hubungan antar konsep. Nah, mengapa kenaikan suhu dapat meningkatkan laju reaksi dan jenis-jenis pertanyaan seperti itu. Kemudian analitis, bertujuan menggunakan fenomena kimia, menganalisis fenomena, serta memecahkan masalah. Misalnya, kenapa makanan lebih cepat basi pada suhu ruang? Coba jelaskan ini dengan teori tumbukan. Nah, ini dalam konteks materi laju reaksi ya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita asah. Apakah semua pertanyaan harus saya tanyakan dengan pertanyaan analitis? Tidak ya. Kita tidak menanyakan semua, enggak harus semua analitis. Jadi semua harus kita susun. Mana yang sebaiknya kita tanya, biasanya di awal pembelajaran kita tanyakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya faktual, yang dekat dengan kehidupan dan tujuannya sudah menggali fakta dan pengetahuan yang mungkin mereka sudah pahami dan hafalkan gitu. Kemudian baru kita beralih ke pertanyaan yang sifatnya konseptual dan kemudian analitis. Jadi tidak selalu harus semua dalam serangkaian proses pembelajaran itu kita harus analitis semua. Ada pusing pula anak didik kita nanti ya. Jadi semuanya bertahap, dilakukan secara bertahap gitu. Oke, ini video terakhir ini sebelum kita menutup pembelajaran. Mohon diamati, ini video punyanya Mbak Dina kalau nggak salah ya, ini tugas yang dikumpulkan Mbak Dina. Kita lihat apakah di video yang dikumpulkan Mbak Dina ini teknik bertanya dasar atau lanjutnya sudah terlihat. Tingkat pertanyaannya, jenis yang ditanyakan itu apakah faktual, konseptual, ataupun analitis. Kemudian kira-kira apa hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari teknik yang dilakukan oleh Mbak Dina. Kita simak bersama-sama. Sebelum Ibu masuk ke materi hari
Kira-kira dari video yang ditampilkan tersebut, menurut teman-teman semua bagaimana kualitas pertanyaan yang sudah diajukan oleh guru, oleh Mbak Dina gitu. Saya mau dengar, saya mau tunjuk aja deh. Mbak Nisa Farhana, boleh Mbak Nisa? Menurut saya untuk dari video tadi ya Bu, pertanyaannya diajukan sebenarnya sudah cukup baik karena penyampaiannya juga yang secara bertahap, tidak tiba-tiba langsung ke pertanyaan yang susah juga. Kemudian itu juga mudah ya dan dekat dengan sekitar karena disampaikan dari contoh-contoh asam basa yang ada di kehidupan sehari-hari, jadi lebih relate dengan kehidupan yang dialami oleh siswa sendiri. Jadi disampaikannya itu bertahap, benar-benar mulai dari yang dasar, mungkin siswa belum belajar tapi siswa sudah tahu barang itu ada, namun mungkin siswa tidak tahu mana yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berasal dari kehidupan sehari-hari itu tentunya membuat siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya dan juga lebih mudah dalam menerima ilmu pengetahuan baru. Itu aja sih Bu kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Jawabannya bagus sekali ya. Jadi benar kalau dari yang disampaikan tadi kita bisa lihat sama-sama, ditanyakan dulu terkait contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya disebut tadi cuka, sifatnya bagaimana? Mungkin siswa jawabnya asam Bu ya, yang relate dengan kehidupan mereka dulu, yang mereka jawab, mereka belum paham pH-nya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Kemudian tadi juga contoh asam monoprotik dan diprotik gitu. Sedikit penguatan ya, mungkin dari saya ya. Secara umum ya memang benar yang sudah disampaikan sudah bagus sekali ya. Guru sudah berusaha menyusun pertanyaan secara sistematis, mulai yang dasar dulu, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang sifatnya pertanyaan lanjut gitu. Kemudian juga terkait tingkat pertanyaan ada yang sifatnya faktual tadi juga sudah ada yang sifatnya konseptual. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analisis gitu ya. Jadi secara umum sudah bagus, mungkin ditingkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analisis gitu. Nah, minggu depan tugas keterampilan bertanya ini masih ada 1 minggu lagi ya, silakan segera dikumpulkan. Oke, sampai di sini nih pertemuan kita. Apakah ada yang ingin menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Jadi dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi, bisa kita simpulkan untuk memberikan pertanyaan kepada siswa itu berarti pertanyaannya itu diberikan secara bertingkat. Kalau bisa yang kontekstual terlebih dahulu supaya siswa itu lebih mudah berpikir, lebih mudah memberikan respon, apalagi dengan sifat siswa yang sekarang itu kan seperti yang saya alami itu tingkat analisis siswa itu sudah menurut saya ya Bu itu agak menurun. Jadi kalau tidak relate dengan kehidupan mereka itu jadi mereka itu lebih apa namanya takut berpikir atau lebih sulit untuk berusaha. Jadi kalau sudah relate pertanyaannya dari awal, jadi mereka itu lebih bersemangat dan untuk paham dengan materi yang akan kita sampaikan itu juga lebih mudah gitu. Mungkin sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih banyak Mbak Dina atas jawaban yang diberikan, atas kesimpulan yang diberikan. Oke, bagus sekali ya. Memang secara umum tadi kita sudah belajar terkait keterampilan bertanya dasar, keterampilan bertanya lanjut, dan juga terkait tujuan pertanyaan itu ditanyakan. Apakah untuk menggali pengetahuan sifatnya faktual, kemudian apakah konseptual, apakah analitis itu perlu kita perhatikan lagi. Begitu ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung perkuliahan ini. Sayang sekali waktu kita tidak banyak ya, tapi nanti insya Allah jangan khawatir, kita bertemu lagi di sesi-sesi web berikutnya. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu mahasiswa semuanya. Semoga sehat selalu dan semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.